Ini tuh Inggris sama banget. Lanjut dulu. Tak perlu meneh. Tuh kan lu sadar dengar aku nyanyi kayak gini nangis gitu. Nangis ya bantu saya kayak gini. Emangnya orang-orang Jogja tuh kayak gini nggak sih rata-rata? Pertama kali gue kenal sama Alif, dia ke Jakarta. Itu gue udah khawatir banget. Kita kalau mau janjian di PIP, saking khawatir gue sampai SMS-in Alif waktu itu. Lip, hati-hati dikit ada tante yang bisa jalan. Terus akhirnya gue malam dia SMS gue, tantenya bisa jalan, naiknya bayar nggak sih? Nggak, saya mau gede kayak gini semua. Pertama kali dia ke Jakarta, gue yang jemput itu naik mobil malam-malam. Gue sampai kaget juga dari mobil sini ada mas-mas kayak anak pang gitu, pakai kupluk, sana sobek-sobek, pakai kacamata hitam malam-malam. Gue udah muter lagi ini bener kali bukannya Ali, bukannya ya. Copet ya, copet. Ya, baca doa. Ya, bener emang orangnya udah gitu. Itu pertama kalinya kita Ketemuan bertiga. iya, dan waktu itu kita diajak jalan ke Singapura. Sebenarnya waktu itu gue diajak sama orang lain, tapi karena ya kita kan sosialnya tinggi ya. Ya diundang cuma gue sama Bena. Tapi karena kita Tapi berjiwa sosial tinggi dan kita kalau temen nggak pilih-pilih, jadi Dan sebenarnya kita butuh tukang foto kita. Tapi gue jujur sumpah. Pertama kali gue ketemu Alif, kan kita belum kenal, yang ketemu di Jakarta, dijemput sama Bena, terus janjian di kafe, kita sama sama Bena. Gue pikirnya Alif ya, gue pikir Alif itu cowok Jogja yang tinggi, pakai piercing, kayaknya yang keren gitu coklat. Kalian ketemuan kayak gitu muncul jelek norak kayak anak lobster gagal mumpuk. ya gagal move tuh sebenarnya siapa ya Lid ya? Gimana belum move on mulai aja dulu. Oke, cerita sedikit sama kalian berawal dari karir yang penulis. Belum tadi belum selesai lagi. Oke, lanjut belajar. Dipotong dong. Oh iya. itu kocak banget. Jadi kita nginep ya kita gue suka banget gratisan, kita cinta gratisan. Jadi waktu itu kita di Singapura nginep di hotel mewah gitu ya, bintang 5 apa 7 gitu. Pusing ke bintang 7. Pusing ke bintang 7. Itu kan obat. Kedalnya kayak. Ya, abis itu kan kita. Hati-hati loh, Alif kan jatuh cinta sama dia bahaya. Dia udah masuk gini lah. Iya kan? Lalu lanjut nih. Jadi waktu itu kan dapat kamar masing-masing ya. Gue lagi bosan di kamar, akhirnya gue isengnya ngeliat kamar Alif gitu. Ini lagi ngapain sih? Ternyata gue masuk kamarnya panas banget. Ternyata dia nggak bisa tidur pakai AC. Terus abis itu gue kamar dia mau mandi kan. Terus tiba-tiba dia bilang, "Bek, kok ini air panas banget sih? Itu kerannya bisa diputar, bego." Itu panas, kedingin gitu. Dia nggak ngerti serius. Sebentar dulu, aku pengen membela Alif sedikit. Tahu nggak kenapa? Aku orang Jogja, masa Alif injek-injek sama itu injek-injek orang Jogja ya nanti? Ya tapi Alif itu emang licik banget ya. Atau teman kalian ya kayak gitu? Pas ada Singapura, gue tanya sama si Alif, gimana iya Singapura? Iya gampang, gue lagi ngurus paspor. Lo bilang dia ngakunya udah pernah ke luar negeri. Terus lo terus lo ngurus paspor lagi? Iya paspor gue hilang pas gempa Jogja. Begini, ternyata emang itu baru pertama kali. Tapi Jogja ke Singapura, gue dapet gratisan juga ke Bali sama dia. Tau apa sih Bali? Kepalanya keluar jendela kayak gini gitu keluar. Bali itu terus dia nanya, ini kita pernah di Bali, kenapa? Itu kan baru keluar airport kayak emang masih yang biasa banget. Kok beda ya sama di FTV? Jogja kayak gini semua. Padahal barusan tadi kita naik mobil, ada yang bilang, ini kok kayak di FTV. Ayo deh. Oke, Alif mau gantian ngomongan nih? Ya sebenarnya pengen sharing aja buat kalian yang katro yang mungkin belum pernah ke hotel. Gue mau ceritain pengalaman gue sendiri waktu di hotel. Jadi waktu itu di satu hotel Singapura ya. Singapura itu luar negeri ya, bukan Indonesia. Waktu itu gue dikasih kunci kamar yang bentuknya bukan bulat terus diputer-puter macam itu, tapi kartu. Nah, waktu itu gue naik mau masuk kamar, kartunya ada tulisan tap to enter the door. Tap to unlock ya. Terus tes gini nggak mau kebuka kan. Gue turun lagi nanya ke resepsionisnya orang muka Turki kayak penjual tembakau gitu. Can I help you, sir?
Gue bilang, I cannot open the door. ya, terus dia tempelin kartunya, masih bisa kebuka. Kalau dibilangin jali kan, terus dia tanya, emang tadi HP-nya sambil lu pegang ya? Itu bahasa Indonesia-nya kasihan buat yang nggak ngerti bahasa Inggris. Akhirnya, iya, gue bilang iya, jangan dimasukin sama HP. Kalau sama HP keganggu frekuensinya. Oke, orangnya udah balik, gue bilang udah bilang thank you, dia bilang aja kan. Gue coba masuk, nyalain TV, gak nyala. Gue pukul-pukul TV-nya juga gak nyala kan. Nyalain air juga gak nyala, lampu gak nyala. Gue kira itu mati lampu, hotel kita ada mati lampu. Belain Singapura, saya mirip sama Sakin. Saya turun lagi ke resepsionis, tanya ke orang Turki lagi. Oh, can I help you with cancer? Naik ke atas, dia bilang, lampunya mati gimana dong? Diminta katanya tancapin ke tembok tuh, nyala semua. Malu banget tuh sama dia, ditanya, where do you come from, sir? Gue kan gak tau malu-maluin lagi Indonesia, gue bilang, Zimbabwe. Apa? Ada lagi ngomong. Melihat Bena ini kayaknya yang paling depresi. Kenapa sih, Ben? Apa kamu malu punya teman kayak dia? Emang dia norak banget, kita malu banget. Gitu, jadi kalian malu banget ya sebenarnya ya? Kemarin pas di Bali, lo bayangin, emang dasarnya norak yang kampungan, gak pernah ketemu bangunan. Jadi kita di Bali, pas di Bali, kita ditaruh di apartemen bintang 5 gitu ya. Itu yang apartemennya langsung ada kolam renang khusus yang buat di tempat. Yang WC-nya bentuknya putih, Mbak. Hebat ya? Lo bayangin, dia berenang tiap jam 2 pagi selama 3 hari berturut-turut. Katanya rugi banget kontraknya nggak dipakai. Tapi nggak jam 2 pagi juga, bro. Nggak disarain bule. Norak banget. Ale bule yang kamarnya di atas doang, dia bilang, hey man, gitu kan, dia bilang, I'm trying to talk you. Waduh, bahayanya kalau ketemu orang kayak gini, bisa-bisa pulang-pulang dipukulin orang ya. Tapi kalau memang itu saya banget, gue pertama kali nyemplung kan, saking semangatnya langsung lari dari kamar dia, dari kamar gue. Bawahnya keluar. Pokoknya imajinasi gue itu kali cuding gitu. Lari dari pintu langsung nyemplung ternyata ada tangganya udah kenal. Si Arif ngakak gak bisa-bisa, jadi dia yang ikut juga. Gue kesel banget, gue tenang banget ngeliat dia terluka. Dia udah norak banget jam 2 pagi, gue udah tidur, bisa pernah banget lagi orang kaya berenang. Dia buka baju untuk panjang, bocah, luka. Gue senang banget ngeliat dia luka gue, kalau gue malah gue pengen begini. Akhirnya gue ngeliat dia berenang kayaknya enak. Ya udah gue buka baju juga, gue kenal bocah, gue luka juga. Dia seneng banget pas luka. Berarti sama ya? Sama kan lo? Oh coba sih sama ya? Gue nggak norak. Yakin? Alif norak kampungan besok. Tapi Bentar aku mau tanya apa ya? Dulu deh. Gimana deh Bella? Maksudnya kamu lihat si Alif waktu itu tadi depresi berat gitu. Sampai kamu udah mulai cari inspirasi dengan rambut keribu itu, musek-musek gitu. Ya gue heran ada manusia kayak dia itu. Makanya selama ini kita temenin di Jakarta, kasihan nggak bisa kemana-mana. Orang disuruh ke mana aja, ini nggak ada di GPS gua. GPS-nya di Jogja kali ya? nggak ada GPS ya mbak? Bisa. Ditambah loh. Mau jalan aja pakai GPS, ini sok keren banget. Mungkin itu karena sejenis apa ya? Orang kayak baru mungkin. Mending gue apa ya? Mending gue apa ya? Coba dirayu dulu terus kalau dia nggak mau. Apaan lo? Anak kos susah-susahnya anak kos, air galon pasti bisa lah ngisi ulang air galon 12.000 atau berapa? Dia air galon pakai akun ini botolan yang kecil gitu di galon. Nolak banget tuh mati galon. Itu namanya inovasi. Aduh loh. Akhirnya jadi gua kasih ke Ali, kasihan. Jadi dia berdua yang pergi ke Bali waktu itu. Oke, itu mungkin cerita tentang si Alit yang kok kayaknya aku mirip juga ya lihat Alit. Sedih ya men. Jangan Tapi kan di sini anak boleh main dari mencari sekolah ya. mati lah. Apa yang sekolah? Ini udah mau musim ujian ya. Musim ujian tuh nggak enak banyak yang putus. Ntar alasannya pacar kalian aku pengen fokus dulu aja. Hati-hati ya. Hati-hati. Oke, kalau si Alit ini kan saya dari tadi di berita terus kan ini dengar sedikit curhatan dari Alit tentang mereka berdua. Kalian kan boleh lah. Yuk lihat. Tentang mereka bangga nggak sih lihat teman-teman mereka? Benteng sebaiknya mereka. Boleh. 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 Senang dia. Ajak balas dendam sekarang.
Vina itu mereka baik, saya dari awal waktu di Jakarta dia terus yang nanggung hidupku. Dinaikin dulu. Hidupnya beda namanya. Yang hidupnya dia pendem. Iya, terus dia juga suka nganter aku kemana-mana waktu doang gitu kan. Saya aku nyari jelek, pendem boleh masak gitu. Dia hidup gimana jelek? Bisa ya, bagus banget, beda sih. Iya. Makanya ada di bertiga tuh pasti imbang ya, ada yang bagus, ada yang buruk. Kalau Arif, jeleknya cuma satu, hitungan. Contoh. Jadi waktu itu aku lagi nonton di bioskop kan. Aduh, gaya. Masuk bioskop loh. Biasa layar tancap pas. Malam minggu layar tancap kok. Terus ya, terus. Anak SMA loh. Aku ngambil alih dari kawan. Apa pas ke bioskop? Yang paling lo Pas ke bioskop, nah dia mau jajan tapi dia nggak punya uang cash. Dia tanya ke banyak Mbak, boleh bayar pakai kartu nggak? Ada yang harus bayar, boleh bisa Mastercard. Saya ada yang jam prospek banget. Boleh ya? Ini dia sudah tak bayarin dulu. Pak, saya kesini kan? Gitu. Jadi dulu. keringet gua kayaknya itu Gue nggak pernah itu kan. Gue emang kita pantas dengan sama dia kan. Bayangin, dia punya utang sama gue berbulan-bulan. Dia nggak bayar. Sementara dia beli, gue belum beli motor ninja, gue pengen beli laptop. Nah kita kan juga berada utang gue belum dibayar. Mati aja loh. Kasian. Ternyata Biasanya kemana-mana gue bayarin. Kita nggak pernah itu hitungan ya, Ben? Iya. Kemarin dia ceritain itu. Jangan nonton bioskop terus. minum itu kan? Iya, gue nggak bawa uang cash pas mau bayar kartu ternyata nggak bisa. Terus kita tolong bayarin alih itu cuma 50.000, tapi sampai berbulan-bulan dia mau makan. Terus kemarin di bioskop 50.000. Akhirnya gue bayarin lagi. Saya belum bayar. Iya, betul. Mau makan lagi. Kemarin nasi manis gue bayarin. Ya, akhirnya gue bayarin lagi. Itu hitungan banget. Emang orang Jogja gini semua ya? Orang belum itu mati loh. mantap kali ya. Apa itu makanya dari Jogja kali ya? Jadi gimana ada lagi ya cerita tentang gua lagi? Ya ada cerita modal kita yang lagi. Bingung kan lo? Masuk loh. Ramai. Enggak ada. Jadi gini, gue selalu melihat sebuah pertemanan itu apapun ada konflik atau apapun itu gue anggap sebagai sisi dari keindahan persahabatan. Karena setiap konflik yang terjadi pada kita adalah sebuah titik di mana tempat kita untuk menemukan pengetahuan baru satu sama lain. Nah, tapi nggak bayar utang nggak memberikan persahabatan gitu. Bayar utang baru dikenjat. Takut dia sampai kepengen teman yang sahabat setia, nggak teman yang tidak menanyakan utang apa? Pintar banget. Tiba-tiba nanti banyak yang RT loh, seperti orang sahabat sejati tidak pernah memperhitungkan utang. Tahu banget ibu gue tadi tapi. Kasian ya. Kalau di total umurnya dia sampai berapa juta? Apa? Banyak. Coba buat kuliah di terus semester lagi. Oke, kita jalannya.